Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Tanti malam ini di podcast Kelakar Pak Itam. Alhamdulillah di kedai Pak Itam di Pangkalalang. Malam hari ini Rabu malam Kamis, prime time-nya podcast di Kelakar Pak Itam. Alhamdulillah kita kedatangan tamu ya, bapak-bapak rajin miara ikan. Spesifiknya apa ya? Kalau disebut nelayan tidak sampai ke laut gitu ya, karena di tepi pantai. Nah, insya Allah ini kita ajak belau-belau ini kelakar ya, nak nyerite usahanya itu seperti apa gitu ya, karena beberapa kali tamu yang hadir ke kedai Pak Itam belum ada nelayan ya gitu ya. Jadi kami nak tahu usahanya tuh seperti apa, bermulanya sebila gitu ya. Lah berapa lama, apa dulu gawe sebelum jadi nelayan, nyaman jadi nelayan gitu kan. Apa profesinya disebut nelayan atau apa? Nah, ini kita kelakar-kelakar gini ya. Itu guys yang di live TikTok ya, mungkin biar bisa kita pahami bahwa di Belitung ada banyak profesi yang utama bagi orang Belitung di Pulau Belitung ini adalah mancing ikan ya. Kita juga ada banyak itu kawan-kawan yang rajin mancing ikan di sini ya. Isok-isok kita ajak untuk cerita betapa katanya mancing ikan adalah bagian dari hobi, meskipun mungkin dikhawatirkan oleh orang-orang bini di rumah. Nah, itu apakah seperti itu? Ini pekerjaan profesi-profesi bapak-bapak. Bang, siapa Ikam namanya? Pak Dodi namanya. Pak Dodi. Oke, sikok-sikok dulu aku tanya. Ikam siapa namanya? Marwan. Ikam? Aku Samirin. Samirin. Oke. Nah, ini cukup mewakili bertiga ya. Ini ada kawan-kawan juga yang lain yang memang usahanya punya keramba ya. Mungkin gitu ya. Bang Dodi lah dulu cerita. Silakan. Nak nyebut salam apa terserah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kawan-kawan semuanya. Jadi perkenalkan kami ini dari kampung ini ya. Dari kampung kami itu berprofesi sekarang nelayan budidaya. Oh, nelayan budidaya. Gitu. Kami ini tergabung dalam kelompok anggota kurang lebih 22 orang. 22 orang. Jadi udah berjalan kurang lebih 14 tahun, Bu. 14 tahun. 14 tahun budidaya. Iya. Jadi lumayan cukup panjang lah Betul. Bidang budidayanya kan. Jadi kami itu walaupun budidaya tapi kesehariannya juga nelayan tangkap juga sih sebenarnya. Nelayan tangkap ya. Karena budidayanya cukup lama sebenarnya waktunya untuk kita mendapatkan hasilnya kan? Dari masa tebarnya sampai ke panennya. Jadi kalau cerita awalnya kalau diceritakan semua panjang nih Bu ya sebenarnya. Enggak apa-apa, di sini maksimal 2 jam lah gitu. 2 jam ya. Sampai kupi habis gitu, Bang. Awal. Agi Bujang dulu. Agi Bujang. Oke. Jadi waktu itu sempat kerja timah juga dulu kan. Semakin kesininya istilahnya timahnya agak susah ya. Iya, betul. Jadi untuk memutuskan waktu itu budidaya lah. Sama budidaya karena kita itu Ulim itu daerah pesisir. Daerah Ulim ya, pesisir. Oke. Jadi waktu itu memutuskan untuk budidaya. Waktu itu pertama 6 petak. 6 petak. Sepetak berapa ukurannya? Waktu itu ukuran lebar petaknya itu 2,5 meter. 2,5 meter. Yang pertama ya. Jadi dapat hasil dari timah itu kita alihkan ke budidaya waktu itu kan. Jadi duit itu tadi ya. Karena aku mikir tidak akan mungkin selamanya timah ini kan. Jadi waktu itu aku berpikir lah aku alihkan ke istilahnya budidaya kan, memang kita daerah pesisir waktu itu kan. Jadi waktu setahun 2 tahun 3 tahun lah waktu itu kita memang agak lumayan sulit lah waktu itu Bu ya kita. Tahun berapa itu? Iya, berapa 2012. Karena waktu itu kita tuh harus budidaya tuh harus punya modal sendiri. Istilahnya selain kita bikin usahanya kayak kerambanya, bagannya, itu beli bibitnya terutama waktu itu kan. Kita tuh harus modal sendiri. Jadi setelah beberapa tahun 4 tahun lah ya
Ya usaha itu berjalan, ya alhamdulillah ada seseorang yang ngebantu istilah kami kan. Oh iya iya iya. Semacam bos lah gitu. Bos ya, investor Jadi, mun investor bahasa lah keren kayak gitu. sekarang. Oh. Karena di istilahnya lah yakin dengan aku. Mm-mm. Gini aja lah Dot, kata dia kan. Cakapnya waktu itu kan, kalau kau nak maju katanya, aku kasih kau istilahnya bibit lah, Bibit, atau modal lah gitu iya. ya. Jadi istilahnya setelah panen nanti baru store itu utang Ya, bibitnya kembali. waktu itu kan. Jadi berjalan lah waktu itu kan, agak lumayan cepat berkembangnya gitu Bu. Karena istilahnya anggap ya untuk duit gitu untuk beli bibitnya dapat kita perkembangkan bikin kerambanya lebih besar. Oh iya. Jadi terbentuklah kelompok waktu itu kan. Jadi dari awal 6 petak tuh kemarin sempat 300 lebih petak lubang. Tahun berapa 300 lebih? Terakhir Terakhir 2024 itulah sampai 315 petak. 315 petak. Yang ukuran 2,5 tadi. Iya, 2,5 lebar petak Iya, tambahnya. iya. Dengan terakhir 2024 kemarin dengan jumlah bibit di dalamnya itu ada 80.000 bibit semua. Oke, keren. Jadi 80 ribu itu kita modal utang itu Bu ya. Ya, Karena kita wajar di-PK lah usaha dari ya customer kan. tadi kan. Oke. Jadi 80.000 itu waktu itu harganya 14.000 itu kita kan. Jadi 14.000 itu lumayan apa? banyak lah ya. Satu ekor bibit ini. Satu ekor bibit Jadi harganya 80.000 itu 14.000. Oh iya, kita kali modal utang tuh 80.000 dikali ya. 14.000 yang harus kita bayar dengan bos. Oke. Jadi lumayan lama lah berjalan-jalannya, tapi lah ke belakang ini ya beberapa tahun ini kita tuh agak ada banyak masalah di awal gitu kan. Oke. Jadi sekarang petaknya sih sekitar 200 lebih lah. 295an lah kemarin kan sisanya. Tapi yang membuat kami itu semakin kesininya semakin kayak gimana ya, perasaan agak tertekan gitu ya. Oke. Karena kita ada tanggungan sekian banyak yang harus kita bayar. Tanggungan utang tadi Ya, yang utangnya, 80.000 kali sedangkan- 14.000 bibit tadi. Sedangkan kayak gitu ini masa depan kita tuh emang di sini semua. Bu. Iya, Karena iya, iya. istilahnya gitu tuh istilah usaha di sini ya emang istilahnya masa depan anak-anak kita Oh, di iya, sini iya, semua iya, istilahnya kan. Karena emang inilah anggaplah kalau kami nelayan ini Heeh. tabungan kami gitu. Betul. Karena istilahnya setahun sekali kami Oke. panen. Panennya setahun sekali. Ya, setahun sekali. Dan setahun Laisa dua panen. kali. Laisa panen. Berapa kali lah panennya? Panennya karena belasan tahun teh Oh, lah, oke. lumayan lama, kan. Oke, Cuman iya. 2 tahun terakhir ini kita Oh, oke, 2 tahun terakhir itu yang oke. Sekarang sebelum itu Bang apa aja tadi namanya? Bang Marwan. Bang Marwan. Itu sama seperti sama. itu ceritanya. Karena kita kan kelompok. Tapi nangane petak yang berbeda atau gimana? Mak sendiri-sendiri. Sendiri. Tetap sendiri-sendiri. Kita kan gini Bu, istilahnya walaupun satu kelompok tapi beda-beda punyinya. Istilahnya beliau ini Boleh. berapa puluh petak, beliau Oke. ini berapa puluh petak dari Berapa sekian 22 petak. orang ini tadi jumlah semuanya 200 lebih sekarang. Oh, keseluruhan ya. Keseluruhannya Iya. itu kan istilahnya. Iya. Lokasinya itu di pinggir pantai atau gimana? Gimana sih? Terus terang aku enggak tahu bagaimana tambak gitu ya. Jadi kalau Heeh. posisi jarak dari pinggir pantai Dari pinggir itu pantai ke tambak sekitar itu berapa? sekitar- kalau pakai perahu sih 15 menit lah dari, jadi kurang lebih sekitar 2 kiloan. 2 kiloan dari pinggir pantai. Berarti sebenarnya di tengah. Di tengah. Di tengah posisinya. kan? Iya, di tengah. Di tengah posisinya. Oke. Cuman bibit tadi, nah ini boleh enggak Bang siapa namanya? Samirin. Bang Samirin. Samirin. Jenis ikan bibit biar beliau cerita maksudnya biar masuk ini. Kiapa. Bibit tadi berupa ikan apa gitu? Ikan. Kalau aku tuh ikannya kerapu. Kerapu. Itu Oke. kerapu cantik, Bu. Apa namanya? Cantik. Oh, kerapu cantik. Ada kerapu jat berarti ya. Oh, Iya. Oh, iya. Kerapu cantik. Kalau aku memang baru sih, Bu. Oh, yang oke, itu baru. cuman karena aku tergiur gitu. Oh ya, terhadap, jelas ya.
tergiur toh berapa dapat deh panen kan tergiur tadi kan ya. kawan-kawan tuh. Iya 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 Nah, iya. masalah kawan-kawan tadi kayak maju gitu Maju, kan. ya. Selama ini belasan tahun Betul. aku amat kawan-kawan tuh berhasil gitu. Iya iya iya. Tapi Iya. setelah aku kan berjalan akhir 2024 ya. Akhir 2024 baru masuk ya. Nah, 2 tahun. Kalau Bang Dodi tadi 14 tahun lahnya. Pertamanya. Oh, justru abang yang pertama. Ikam tergiur tadi. Aku tergiur karena wah ini kayak invest bagus gitu. Oh iya 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 betul. Jadi aku masuklah Ke kelompok ini kelompok tadi. ini Iya. kelompok Pak Dodi deh. Iya iya. Aku ngerasa wah ini mantap ini. Ya setelah berjalan hampir 2 tahun Heeh. nanya tuh ada terjadi kayak kepo ya. Salah lah. Masalah. Ada masalah lah, gitu. Kini kita ke anok masalah dulu. Bang Ikam apa tadi? Mun belau nyebutnya tergiur. Mun Ikam apa? Ikam dari sejak sebila berusaha ini. Kita jual lah itu. Baru-baru juga. Iya. Oke. Sekitaran 2000 masuk 3 tahun ya. Iya. Masuk 3 tahun. 3 tahun. Lebih lama dari Ikam ya. Lebih lama. Heeh. Heeh. Karena aku mulanya ngerasa usaha itu kan ibaratnya sambil kita mencari pasang bumbu ini kan itu kan inang tabung ibaratnya kan. Iya, iya betul. Jadi aku tertarik bu. Iya, 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 iya. Dan tertarik itu sudah pernah merasakan hasil panen. Apa dapat? Duit. Maksudnya rumah ke gitu ya? Belum sampai. Motor gitu. Itu kalau rumah Makan atau hari-hari. motor itu memang usaha lain. Usaha lain. Bukan dari usaha ini. Bukan. Belum ada usaha itu. Karena baru. Baru tapi ya. idang makan ibarat dapat. Dapat. Oke. Mun Bang Dodi kalau gitu ku tanya, lah dapat apa gitu. Bukan nak tahu ya. Cuman idangnya mangat gitu. Iya, Gitu. Jadi kalau dapatnya kan aku kan memang dari bujang kan. Dari Iya. bujang ya. banyak Dapat bini istilah- berarti ya gara-gara Bini usaha pertama. itu. Kalau semuanya emang dari situ. Oh iya 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 iya. Jadi keperluan sehari-hari apa segala macam ya emang duit itu lah. Bu. Betul, betul. Karena kita emang tidak ada usaha lain kayak aku. Betul. Iya iya Jadi iya. istilahnya bertahan belasan tahun apa yang aku dapat ya emang hasil dari situ. Iya, kan. iya, Jadi mungkin jadi kawan-kawan Tertarik tergiur mungkin tadi ya. lihat itu Lihat kan. Bu. Nyaman amat ya Nah, gitu ya. istilahnya usaha ini itu tidak mengganggu orang lain. Betul, betul. Istilahnya belasan tahun aku tidak pernah berkonflik dengan orang. Oke. Karena justru yang dulu kerapu ini tidak ada di perairan Ulimi, Iya. sekarang ada. Masuk siro, orang mancing ada. Dulu Ah, sebelum oke. kita budidaya tidak ada. Tidak ada. Nah, itu istilahnya kan. Itu termasuk mengganggu atau gimana kalau yang tadi orang lain? Pesaing nggak atau apa itu? Bukan. Yang maksudnya kan ada masalah tadi kan. Itu lain masalah. Iya. Ah. Ini masalahnya bukan masalah istilahnya kita tuh bersaing. Bersaing itu budidaya. enggak masalah Bukan, itu. bukan, ndak ada Oke, masalah. iya. Sama budidaya ndak ada. Iya, apalagi sama kelompok ya. Nah, Ini kelompok lain ada enggak selain Mika di sana? Kelompok Kalau lain. di Ulimnya satu kelompok, cuman di lainnya ada di kayak di Oh, di desa kampung lain. sebelahnya ada kayak di Batu Mananya ada. Oh, oke. Ada Iya. di Betangan. Iya, iya, iya. Daerah kami itu pesisirnya kebanyakan memang budidaya. Bu. Di Ada pesisir itu. budidayanya. Profesi orang begawe di sana tuh itu. Ya profesi sebenarnya sih nelayan tangkap. Nelayan tangkap kebanyakan Tapi ya. istilahnya anggaplah kata kutip tabungan dia. Iya, Kan betul, karena betul. dia lama istilahnya baru dapat hasilnya kan. Oke, oke. Nah, bahasanya nabung lama dapat hasilnya dari dia dibibit sampai ke panen apa gawe yang digawekan gitu. Misalnya memeliharanya, hujan badai apa ngaruh, itu gimana itu? Pemeliharaan ikan yang tadi kan. Pemeliharaan ikan. Banyak sih dari kita tebarnya kan Nebar. kayak kita cuci dengan kita rendam dengan air tawar kayak gitu Bu ya supaya dia tidak sakit lah. Siko-siko. Ya, semuanya kita rendam kan. Oh, oke. Istilahnya, ya kita rawat lah seperti Iya, anak kita lah Iya, istilahnya iya, kayak iya, gitu betul, kan karena betul. ini masa depan kita kan. betul. Supaya apa? Supaya dia tidak mati, dia sehat kan. Iya, Nah, iya, itu iya, kan, iya, supaya cepat gede kan. Berarti kalau diberi gangguan makan. secara umum alam gitu, tadi air pasang itu enggak ngaruh misalnya atau Enggak.
misalnya suhu cuaca ndak tentu itu ndak ngaruh. Ya kalau pengalaman belasan tahun ini sih yang sudah-sudahnya Yang sudah-sudah itu ndak terlalu pengaruh. Karena gini Bu ya, kalau istilahnya berpengaruh tidak akan mungkin aku bertahan 14 tahun. Oke. Istilahnya kan cukup aja aku setahun aja, kalau emang tidak berhasil apa saya aku lanjutkan buang-buang waktu Betul, di situ betul, kan istilahnya betul. kan. Tapi kan setelah aku jalani belasan tahun ya tidak jadi masalah kan. Tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah karena itu kan di laut jadinya ya. Lahan kalau di laut ada SKT gitu. Siapa itu? Ada perizinan juga ke misalnya kalau di sana. Kalau sekarang sebelum ada kami. Belum ada. Tapi menurut Abang ada ke? Misalnya ya bahasa kita mitak-mitak kayak di laut. Kan di laut. Kan cuma istilahnya Bebas berarti. Diketahui. Dibina nggak dari perikanan? Iya, dibina. Oke, dibina. Perikanan Kabupaten Belitung berarti ya? Iya. Oke. Dan dibantu nggak? Misalnya alat ataupun apa? Dibantu kan. Nah, misalnya siapa? Apa yang pernah diberi? Tahun berapa itu? Dulu tahun berapa ya? Bibit pernah dibantu. Terakhir kemarin Wareng tuh itu ya? 2025 nih kemarin. 2025 lah ya. Baru ini kemarin. Oh, 2025 pernah dibantu warengnya Akhir ya? tahun 2025. Dibantu wareng. Itu untuk wareng tuh untuk nutup antara satu keramba ke keramba, wadahnya. wadah ikan. Oh iya, tahu. Nah, kerapu tadi, kerapu cantik itu yang paling mahal. Berapa per kilonya atau gimana? Kiloan atau gimana? Kalau yang paling mahal tuh kerapu itu sebenarnya bukan kerapu cantiknya. Oh, apa itu? Tapi untuk kalau kemari itu ya kerapu bebek namanya. Oh, Kerapu bebek tuh kemarin tuh sempat mencapai 1 kilo atau 500-an. 500 apa? 500.000. Tapi emang lebih lama Maksudnya lebih lama? pembesarannya. Oh, berarti sampai ke titik ukuran tertentu. Nah, kalau nyampe 1 kilo tuh kalau kerapu bebek itu kemungkinan 3-4 tahun Baru dia bisa. baru bisa 1 kiloan. Sekali panen berapa banyak kerapu bebek? Tergantung sih. Kalau bebek aku memang belum pernah kalau bebek. Oh, belum pernah. Iya. Cuman karena waktunya lama nih Bu ya. Oh iya 3-4 tahun. Lebih ke kayak cantang kami ini semuanya kayak iya. cantang dengan cantik kali lah kita fokus ke situ kan. Karena agak cepat gitu. Iya. Kalau cantang kan kita enggak setahun itu lah nyampe 2 kiloan lebih. Nah, kalau cantik kan 1 tahun tuh 1 kiloan gitu. Ya, itu pembelinya siapa yang di drop kemana? Dijualnya? Pembelian kan tadi karena kita tadi ada yang bantu modal ya. Dia lah yang beli. Dia yang beli. Oh. Kita kan jual hidupnya. Oh, oke. Jual hidupnya gitu Oke. kan. Jadi dia tuh Tapi sepengetahuan Mika, dia jual keluar atau memang hanya dikonsumsi di wilayah Belitung? kalau sebelum kami sih dia tuh memang dijual keluar. Oh, oke. Keluar. Iya. Dan memang banyak desa lainnya juga seperti itu gitu. Iya. Tapi banyak juga investor yang lain, bukan hanya bos yang itu kan? Kalau Kayak itu sih Gitu ya? aku tahu juga lah. kurang tahu juga. Mika cuma fokus ke situ ya. Oh, oke. Sekarang Mika keramba tadi ya. Sepanjang memelihara keramba yang Mika sebut bahwa itu adalah untuk masa depan gitu ya. Berarti Mika juga nelayan tangkap tadi. Iya. Pergi ke laut. Nah, itu modelnya gimana? Waktunya gitu. Pagi-pagi, balik pagi atau gimana? Enggak mesti juga itu saya. Enggak mesti. Bisa ditentukan. Oh, oke. Karena biasa subuh-subuh itu yang rutinitas itu yang kami biasa kami kan cari pakan itu kan Nyari pakan. bagannya subuh gini misal pagi-pagi sore-sore hidupnya bagan gini. Lampu. Jadi kini nyeli ke jam 3, jam 4 kini berangkat. Balik siang. Oh, jadi nyalik bagan teh jam 3 jam 4. Subuh. Mati lampu Apa kisah gawe ngangkat wareng nak. ngangkat wareng. Ikan kan makan dia. Oke. Terus taruh agi. Terus Mika nangkap ikan Jawa gitu. Nangkap. Jauh lah. Di bagan. Pakai bagan. Di bagannya aja. Pakai bagan.
Iya, iya, Kalau aku iya. galak ada yang aku rasakan itu memang seminggu itu pokok sejerigan lah solar aku galak. Solar Itu ya, pasti- untuk pasti ada itu. ulak-alik Nah, itu ya. itu khusus bagan lah itu. Khusus bagan Nah. itu. Oke. Seminggu itu. Berarti bagannya ada rumah juga kan ya? Ada. Ada. Iya iya, baru ingat itu kalau keramba tuh berarti ada itunya ya. Nah, Oke, iya 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 iya. Kalau ikannya itu kayak kendala-kendala gitu ada no ngambi gitu ada aja. Kalau kami Nggak sudah tahu ya? tidak ada selama ini tahu. Alhamdulillah. Nggak ketahuan kalau malah di berenang-renang berapa ekor gitu. Kami juga. kaitong ke gitu. Karena di situ kan kendala berpetak itu, Bu. tahu jumlahnya. Lah tahu jumlah gini kan. Oke, oh iya iya, karena dia perpetak, Nah, kita bibit berpetak. sekian, kita Mm-mm. tahu dia hidup sekian Gitu. gitu. Karena Oke. sekian minggu kini kita basuh, kita cuci gitu Iya. kan. Jadi ketahuan gini. Dipandi gitu ya. Dipandi. Itu laku aja. Ketahuan Iya, jadi ya. oh sekian Oh. kerapu aguna misalnya berapa iko dalam sepetak gitu. Oh. Tahun jumlah. Nah, tadi ukuran kayak yang kerapuk bebek itu bisa 3 sampai 4 tahun. Kalau kerupuk cantik berapa jadinya? Setahun ya kan. Setahun. Nah, setahun itu kalau kerapuk cantik tuh ini bermacam ukuran biasanya. Dia itu istilahnya kalau kita tebar 1000 itu bisa 2 kali panen biasanya kan. Karena dia dari ada yang 5 on, 6 on sampai sekilo 2, sekilo 3. Oh. Dia itu bervariasi gitu pembesarannya. Enggak semuanya 1.000 ini sama enggak. Iya Kalau iya iya. itu budidayanya istilahnya awal pertamanya emang setahun tuh cuma sekali bisa panen. Tapi untuk selanjutnya kalau budidayanya bisa 2 kali, 3 kali karena bersiklus ini tadi. Karena kita pun tebarnya gitu juga. Jadi istilahnya dalam setahun tuh bisa 2 kali, 3 kali gitu. Jadi untuk selanjutnya ke tahun keempat, kelimanya istilahnya setahun tuh bisa 3 kali, 4 kali panen gitu. Benar-benar abang itu tadi tergiur, aku jak tergiur gitu ya Mas. Ya karena tadi hitungan itu tadi ya kali-kali Karena tadi memang ya. aku jujur Bu, memang saya kalau masalah laut aku nggak kenal pas. Ya. Cuman betul. jujur aja aku memang awalnya karena memang diterima juga tadi ya. Jadi aku memang nggak ada fokus ke laut memang. Tapi selama ini aku ngamat kayak gitu. Oh bagus kok prospek Usaha gitu. ini ya Ini. gitu ya. Jadi aku telah sekarang Iya, selama iya, berjalan iya. dari akhir 2024 gitu. Akhir Nah, sampailah 2024. sekarang. Jadi nyaman timah apa nyaman ikan? Kalau masalah nyaman saya ya nyaman-nyaman saja. Semua saya gitu. nyaman. Karena Pokok jadi mulai dapat fokus duit tuh dari nyaman gitu gitu ya. Oke. Modal tadi kan hanya solar, oke. Terus apa lagi modal? Oke, bibit lah sudah ditebar ya. Bibit. Jadi kalau sekarang saya untuk kawan-kawan yang Iya. lah selanjutnya kan cuman mereka tuh cuma bikin kayak bagan lagi kan. Bikin bagan, nambah gitu ya. Ah, Nambah. Cuman untuk beli bibit ya alhamdulillah untuk kawan-kawan yang itu istilahnya lah. Balik modal gitu. Bukan beli modal Apa itu istilahnya istilah? Enggak harus berat. ada duit beli bibit enggak Oh, gitu lagi. oke, Kata pertama iya. dulu kan harus ada duit dulu Betul. baru dapat beli bibit kan. Betul. Karena kita tuh ada dipercaya oleh bos, makanya kalau untuk bibit kita enggak beli dulu kan. Laporan baru kita bayar kan. Iya. Jadi kawan-kawannya cuman cukup bikin keramba, bikin bagan kan. Bikin keramba, Ini bikin kalau di bagan, perahu kan, dipandi kayak gitu kan bahasa dipelihara ya benar-benar gitu. cara pemeliharaan dia kayak gitu. Cuci biar enggak ada penyakit di Iya, iya, badan dia kayak Iya. bakteri gitu. Iya, betul. Ilmu melihara itu dari mana, Bang? Kisah. Banyaknya dapatnya selain dari kayak dinas emang ada juga. Oke, Tapi ada lebih banyaknya penyuluhan dari ya. pengalaman ya. Pengalaman. Pengalaman kita lah berjalan selama ini kan. Oh, oke. Nah, Benar-benar makanya- waktu di awal itu enggak ada diberi ilmu dari siapa? Mimpi gitu, wangsit enggak. Tidak ada sebenarnya awal pertama sekitar 2 tahun ya. Dinas pun tidak tahu bahwa di Ulimnya ada budidaya waktu dulu. Waktu itu. Hmm. Oke. Jadi emang istilahnya belajar sendiri lah. Maksudnya apakah nengok siapa dulu nengok Ah, iya, dulu. TV atau apa? Enggak, dulu. Zaman itu lah ada internet ke? Tahun berapa itu? Nah, 14 tahun cuman yang kita lalu. tuh istilahnya nanya waktu itu di daerah Tanjung Rusak kan banyak juga keramba waktu itu. Oke, bertanya aku, lah ya dengan ah, petani lain ya, petani nelayan ya. Ini nelayan di sana kan jadi bertanya lah. Tapi Iya. kalau Ulimnya cuma aku sendiri waktu itu kan. Oh, oke. Jadi nak bertanya kalau di Ulim waktu dulu enggak ada. Iya. Ya, cuman belajar dari pengalaman itu Belajar lah. dari pengalaman. Ah. Itu maksudnya. Terus akhirnya kawan-kawan yang lain
belajar dari Kam atau gimana? Iya, Oh, jadi alhamdulillah. anak pula kan aku Iya. pengalaman sekian lama Iya, ya kan. iya, iya. Tadi 22 orang ya. Nah, 22 orang ya satu kelompok ini ya. hmm. Bang siapa aja? Jadi lupa. Bang Marwan. Bang Marwan. Ikam menangane berapa keramba tadi jadinya? Aku 28. 28 keramba. 28 Surang. lubang. 28 lubang. Petak. Petak ya. Tadi karena satu petak 2,5 meter. Iya. Kalau sekarang masih segitu ukurannya. Ya, Iya, kalau ukuran keramba sih enggak berubah. Nggak berubah. Cuman Oke. yang berubah tuh ikan di dalamnya sekarang. Oh iya iya. Ikan iya. kan cuma berubah. Ikannya. Isi dia. Iya, iya. Ukurannya sih enggak berubah gitu, tapi Ikannya. Apa pada menangani 28 itu butuh waktu berapa lama? Lama bekerja. Di atas laut tadi jadi seharian atau sehari enggak sampai. enggak sampai Ini kan sehari. pergi subuh nak Pergi belajar subuh, dia. heeh. Nah, ini pergi subuh mutar bagan kan. Heeh. Udah mutar bagan kini aku kalangnya nango bubu. Nanggup Udah bubu. udah nango bubu singa suat ke keramba. Heeh. Balik makan ikan kini. Heeh. Balik kadang men ada kerambanya kotor misalnya ganti waringnya. Oh, ganti dengan waring baru atau Iya, dibersih? Iya, dibersih. Oh, ganti. Ganti Iya, gini. iya. Sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Dibilang Gampang-gampang terlalu susah. Dibilang susah enggak terlalu susah kan. Oh, iya iya. iya. Kadang Iya. Apa kadang nok susah? Pagi subuh deh kadang-kadang balik jam 9, jam 10 baru sampai ke Oh, rumah. lah sampai rumah. Iya. Hah? Baring tidur. Kecapean. Sampai jam jam 9, sore. jam 10 kadang-kadang. Oh, ya. Karena Mulainya banyak sepagi gitu. Nah, ini Oh, sore pergi pula. pula. Iya. Pasang Bagan bubu. dulu, pasang bubu pula gini. Heeh. Sampai jam Kadang-kadang maghrib gini. gitu. Iya 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 iya. Kan Ibu kita memang nelayan tangkap tapi juga nelayan budidaya gitu. Iya iya iya. Istilahnya, Masang bubu deh kan. Masang bubu tangkap kepiting. Kadang-kadang masang bukan kan. Bubu kepiting. Ya macam-macam lah ya sebetulnya macam lah. tadi di Apa yang sana. bisa jadi duit pokoknya kan. Oh iya. Kadang mancing gini. Yang penting ada Macam-macam. Hasilnya. keinginan iya seperti itu. Bang Marwan umurnya berapa? Laba keluarga. 27. Laba keluarga. Tiga Lah, anak Nah, iya 37. ya 37. Anak berapa? Anak berapa? Anak 4. Oh 4. Bang Dodi Aku 2 anaknya. 2. Paling gede Paling gede kelas 2 SD. 2 SD. Artinya dari bujang sampai anak kelas 2 SD penghidupannya dari situ Iya, lah. dari situ semua. Bang Marwan gitu juga. Pernah ke ini tadi pernah kerja timai kan? Aku pernah kerja timah juga. Tidak. Darat lah. Iya. Pernah aku di laut. Iya, artinya penghidupan bermula tuh justru dari nelayan lebih banyak Iya, untuk banyak anak nelayan. bini teh Mun maksudnya. aku saya memang nak putus dari nelayan. Mm-mm. Biar gawe timah dulu. Iya, Memang nelayan lah. tetap nelayan juga lah gitu ya. Mun Bang lupa jadi Samirin. Samirin, ya. Kalau aku itu kadang-kadang ke laut, kadang-kadang ke darat. Mana anu lah sebenarnya. ke darat tuh apa? Ke darat tuh Berkebun. Berkebun. Nah, Oke. Deh, Iya. kadang-kadang yang ikut cari timah juga gitu kan. Oh, itu dulu kalau Nggak biar sekarang. oh gitu sekarang juga. lagi juga, Sekarang tapi nok di darat ya. di darat. Oh, ya di mana di darat. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah mun misal musim hujan ya. Bahasa kita kan mun misal peliharaan di darat kebanjiran. Kok di sana ikannya sendiri tidak pernah kebanjiran gitu kan. Memang butuh banjir gitu ya. Tidak misalnya cuaca laut itu tidak ngaruh ya mungkin dalam pembelajaran keramba itu. Tidak ada. Pengaruh, tidak terlalu pengaruh lah. Maksudnya walaupun pengaruh ada tapi tidak terlalu lah. Oh, tidak terlalu. Jadi kendala-kendala misal cuaca dan seterusnya ada. Tidak ada. Tidak terlalu lah istilahnya. Iya. Kayak paling kalau mau musim barat. Ya, musim itu barat. persiapan keramba nih. Ada botol Lebih doang kuat. kita terik. Ah, kita iya. pasang lebih kuat lagi. Jadi resiko itu tidak ada lah sama sekali ikan teh. Kalau untuk kematian kan. Mati. Kalau untuk kematian kan segini ya untuk aku alami pengalaman selama 40 tahun ini memang istilahnya kalau dari persennya dia tuh tingkat keberhasilannya tuh dari 6% sampai ke 8% istilahnya. Memang enggak 100% tuh enggak banyak orang. Kalau sampai 100% ya, tapi lah pengalaman selama 14 tahun ini dari 6% ke 8% lah tingkat keberhasilannya. Tapi kalau benar-benar gagal tuh enggak pernah. Oh, oke.
Iya tadi. 8% nggak berhasil, 8% gagal. Tingkat keberhasilannya kan maksudnya dari 6% ke 8% istilahnya. Jadi kadang-kadang kita 1000 tuh bisa panen sampai 600-an gitu Iya, kan. ada juga lah. Dari kan 1000 mati 60% itu, 60%. Nah, gitu Oh. kan istilahnya. Keberhasilan. Tingkat keberhasilannya. Jadi kalau mati total tuh selama ini belum pernah gitu. Berarti kalau alam ini memelihara bersahabat dengan kita gitu ya. Iya. Fokus aku tadi di sana Nah, bahwa kita juga dalam konteks apa tadi masang wareng, terus datang ke sana tidak benar-benar bersahabat dengan alam kan maksudnya. iya. Nggak ada misalnya Mika nebas numpuk kalau ulim pesisir Tanjung atau apa namanya telok kan ya. Artinya tidak ada merubah ekosistem yang lain tadi. Kalau bubu kan kepitingnya kita nunggu aja kan gitu ya. Nunggu masuk ya rezeki Mika lah gitu kan istilah. Namanya kita ini ya. Kalau Mika nangkap sejauh apa sampai ke tengah laut nangkap ikan? Kalau Iya. kalau ini tidak ada no jauh dalam. Nggak jauh lah ya karena itu hanya tadi berjarak berapa daerahnya? Ya, Ramba? kalau laut kita itu cuma berapa lah Bu? Paling Jarak pengantongan sama karena sama kita ulim aja. dari ulim ke pegantungan aja kelihatan. Oh Jadi, gitu. Mentok-mentok Kan 25 depan menit aja lah itu. nih. Oh iya iya Mentok iya. lah iya. 25 menit itu. Oh oke iya Nggak iya. terlalu jauh Nah lah. maksud aku tadi setahu aku juga pernah ada ningok tambak gitu ya. Tapi misalnya dilewati oleh kapal dan sebagainya itu berpengaruh terhadap dia bergoyang mungkin atau apa. Nggak ada. Itu karena tadi telok gitu ya. Artinya tidak ada lalu lintas kapal di situ di area itu. Kalau lalu lintas kapalnya sejauh mana? Tadi kalau dia dari pegantongan itu kan berarti ada kapal-kapal besar. Iya, tapi Lewat cuman situ. itu kan berbatasan dengan pulau-pulau, Bu. Oh oke, berbatasan dengan pulau-pulau dan arusnya gelombangnya juga enggak gede ya berarti. Oke. Memang tempat itu memang gua anggap sih strategis gitu. Strategis. Nah, kita bicara itu strategis. Alam tadi benar-benar mendukung kerambanya berada di situ dan benar-benar tergiur gitu orang lain untuk hadir ke sana. Nah, sekarang kita bicara ini, Bang Dodi. Terjadi kemudian kerugian nih sekarang. Iya. Kerugian artinya kapan ditemukan tiba-tiba ningok jadi kacang gini gitu ikannya. Itu. Matinya. Ya kalau Sebila itu kejadian. kejadian matinya ikan kami yang Iya, banyak. iya. Oh iya. Iya. Ini sebenarnya yang paling parahnya kan, yang paling parahnya 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu. Mulai sampai berapa minggu kemarin ya? Heeh. Sekitar 3 mingguan lah Tapi kemarin. kan aku punya kun. Iya. Cuman itulah matinya. Sebelum lebaran. Nah, Sebelum lebaran. ya matinya yang Oke. paling parah. Dari istilahnya Seminggu sebelum lebaran. kemarin kami itu istilahnya ikan di dalam kelompok ini ada 80.000 tadi. Paling parah. Oke. Setelah kita hitung lah istilahnya kan semua kawan-kawan kelompok tuh sekitar 14.000 lebih sekarang sisanya sekarang Dari 80.000 Dari sisanya 80.000. cuma 12.000. 12.000-an sekarang itu pun istilahnya 12.000 ini belum kita bisa pastikan bahwa ini kan hidup Kan Belum bisa- bertahan apa akan enggak? bertahan, belum Karena bisa dia kita berada pastikan. di tempat yang sama ya, kan? yang sama kan masalahnya kan jadi Enggak dapat dipindah dulu gitu misalnya. ya kita kan 2 tahun terakhir tidak bisa panen berarti kalau Iya. untuk ukurannya dari 5 on Udah sampai hampir panen berarti itu sebetulnya. seharusnya kita lah dapat panen. Kira-kira bulan apa? Cuman sekarangnya inilah masalah kaminya istilahnya ada kayak berbahasa lah udah jatuh tertimpa tangga lah sebenarnya. Oh, oke. Jadi Oh, jadi gitu. masalah pengiriman kerapu ini untuk tahun ini memang agak bermasalah. Oh, jadi Masalahnya bos gimana no, untuk meli itu ya. ukurannya? Iya. Karena Kurang dulu, besar gitu. kalau dulu permintaannya istilahnya ukuran dari 5 on sampai di atas sekilo pun kita bisa Diambil. kirim. Iya. Nah, kalau sekarang kita tuh nak ukuran 3 kiloan Oh. baru bisa diambil. Jadi itulah mau tidak mau ya kita harus bertahan. Iya, mestinya lah waktunya Waktu panen, panen, akhirnya ditunggu tapi lagi ditunggu. gitu. Toto tidak dapat juga Nggak gitu dapat kan. juga. Ya Jadi itulah Allah. kata putih istilahnya dia tertimpa Iya, tangga iya, lah iya. ikan yang tak bisa kita kirim Heeh. mati Mati pula. pula. Gitu. Itu kan jadi istilahnya
kami ini kayak kawan-kawan budidayaan sekarang ini bingung juga sebenarnya Iya. gimana ini kita ada tanggungan sekian banyak tadi kan 80 ribuan nih harus kita bayar nih Oh ke iya bos ini. iya betul. Sedangkan ikan kita mati. Betul. Nah, gimana istilahnya kan bingung juga kami ini gimana. Iya Kan bahasanya ini, kalau memulai bibit dari awal butuh waktu tahunan lagi Iya. kan? Ya tahun lagi. Kalau Tahunan kayak- lagi. Iya kalau Iya. mulai dari awal kan. Karena sekarang kan sebenarnya memang waktu panen ya, mulai ada koran skill lebih. Iya 5 on, 6 on gitu kan. Iya. Iya ngambang di matinya. Ya berproses ya sebenarnya matinya gini. Mm-mm. Awal pertama enggak mau makan. Oh gitu. Iya. Kurus gini. Oh gitu. Timbul-timbul dia kan. Mati di kepul gitu. Matanya Putih-putih gitu. timbul. putih gitu kan. Timbulan Iya, anak iya. makan akhir kan. Jadi Mati. mati gini ujung-ujung. Iya. Walaupun kita kasih makan tapi tidak mau makan gitu. Oh jadi di situ Mika lah ngerasa, ngapa ini gitu ya Nah, istilah. itu dia. Ya itu tadi. Ya kalau itu sih memang kita selalu kita apa istilahnya kalau perawatan sih tidak berubah gitu. Apa enggak berubah, cuman Kita sebulan sekali. jarak kita- dari tiba-tiba ada apa tadi? Ada itu tadi, Nah. itu berapa lama? Apa jadi gini gitu? Kena sakit teh istilah dia teh. jarak dari kena sakit sampai mati. Ah, kan? heeh. Kayaknya 1 bulan tidak nyampe. Oh, 1 bulan tidak nyampe. 1 bulan. Memang matinya cepat gitu. Langsung Iya. Ngapung lah pokok semua. drop. gitu. ngapung langsung Iya, gitu langsung ya. gitu. laki Iya. manusia Dan hampir rata-rata semua keramba. Iya, semua keramba lah. Semua. Karena kataku tadi kan dari 80 ribuan jumlah. Ini teh aja tinggal 12 ribuan nih langsung Iya, aja iya, sekarang. iya. Jadi setelahnya 80 ribuan lebih ini sekelompok ini deh bukan punya aku sendiri. Paham, Ada satu paham. kelompok. Iya, satu kelompok tadi yang 22 orang ini tadi kan. Punya 20 orang ini. Iya. Dari istilahnya sekarang 295 lubang ini petak gitu kan. Iya. Sisanya sekarang. Maksudnya sekarang gini, kalau deteksi misal ya tadi kan tadi aku nanya ada pernah enggak ketemu masalah karena angin, hujan gitu ya? Enggak pernah kan? Ikannya segar. Ketika tiba-tiba dia lah tebaring apa nama ngambang gitu ya. Apa airnya berubah enggak keruh? Ya, makanya tadi lo. Jadi kan deteksinya kan berarti airnya berubah. Iya. Oke. Airnya berubah jadi dari bening jadi kero misalnya gitu. Iya, menurut ya kalau kejadian di lapangan yang kejadiannya kayak gitu, Bu. Yang dulunya bening sekarang ya Laut tadi ya, kan itu Kero, dia di atas betul. laut kero berarti. Kan itu berpengaruh lah berarti Iya. terhadap ikannya. Nah, pada saat kero itu prosesnya misal hari ini subuh gitu. Esok subuh kero lahnya. Itu dalam waktu sehari lah bisa kelihatan. keronya. Nah, Iya kelihatan. kelihatan. Kita lihat. Mika tidak sempat menangani gitu, misalnya dibawa Tuh, kemana nggak dapat. gitu, tidak dapat. Namanya dia di situ gitu ya istilah. Karena gampang kata dia tadi gampang-gampang susah gitu. Iya betul. Kesana nggak di situ nih gitu ya, Nah, tapi iya. juga kita tidak dapat nampung gitu ya, Nah, tidak dapat ngangkat kayak gitu istilahnya. Jadi dari begitu kero, sekarang yang 12 dianggap diukur 12.000 tadi, tidak ada upaya penanganan lain misalnya bang, kayak Iya. gitu. Kalau sekarang sih kita ya seperti biasa lah, cuman Bu ya kita bertahan lah istilahnya. Kalau hidup ya syukur, ya enggak hidup ya Di Nah, gimana istilahnya, ada nggak dari dinas misalnya perikanan tadi kan solusi meriksa ikan ya, kayak misalnya kan hewan yang lain kan dia diperiksa dulu, oh ini benar sakit apa penyebabnya, maksudnya deteksi itu ya, kita biar tidak menduga-duga dan nggak langsung nyebut siapa gitu bermasalah gitu kan. Ada nggak dari dinas gitu kita Belum. mengadu gitu. untuk sampai sekarang sih belum ada dari dinas. Iya. Mereka tuh kemarin tuh cuman apa ya, minta data aja cuman kemarin tuh waktu sedang rame-rame. Berapa banyak gitu, berapa banyak nih kak? ikan Mika, ada berapa orang, jumlahnya sekian, matinya sekian kan, cuman untuk apa ya nggak tahu kan. Ya artinya kan mestinya didatengin, ambil sampel kan gitu nggak kan? ada. Tidak ada untuk mendeteksi, karena Nah. kan ya kalau bahasanya tadi pertanyaan aku di awal, pernah ada kejadian kan gitu di luar kemari, pernah misal ada kawan-kawan nelayan yang lain dia nangkap ikannya main pakai apa aja,
petasan apa aja namanya itu? Bom gitu. Bom gitu. Itu kan bisa juga berpengaruh ke situ misalnya. Tapi kan enggak ada kan? Nggak ada. Maksudnya kita satu-satu cari akar masalahnya gitu kan. Kita biar enggak usah menduga-duga. Maksudnya apakah dinas sudah pernah mengambil sampel? Ya apakah kemudian tertuduhnya penyakit misal gitu kan, pasti banyak ikan-ikan peliharaan itu ya. Kalau ikan mas koki kalau listrik mati ya itulah tidak dapat EGD kan gitu. Nah ini apakah kebutuhan menggunakan listrik apa enggak? Enggak. Hanya keramba tadi mati hidup lampu toh penerang aja gitu itu. Enggak Ya? ada. Enggak ada juga ya? Oh enggak ada. Jadi malam memang jarang dilihat gitu ya? Tapi tetap ada lah Bu, orang sih yang sekitar itu kan karena nelayan kan Mantau. sekitar itu semua. Oh mantau lah tetap ya. Ibaratnya orang 20 tuh kini orang Giliran ya? Giliran gitu. ke laut terus ya kan. Iya merhatiin nek gitu ya. Misalnya ada penandu, oh ini punya abang, ini punya abang, ada juga lah itu saya. Ya mohon maaf misalnya sekelompok siapa tahu Mika mentijaan gitu misal tidak ada ya alhamdulillah ya. Nah makanya itu kan penguatan Mika artinya di kelompok Mika sama-sama saling support satu sama lain kan, itu yang namanya kelompok kan. Nah ngadunya Mika ke dinas tadi hanya di data dia berapa sebelumnya berapa mati lah tadi didata kan. Jadi masalah sih emang orang dinas tuh gimana ya, ngebantu sih memang ngebantu juga sih istilahnya. Tapi kalau untuk apa ya dulu tahun berapa dulu ya kita tuh udah pernah ngadu ke SDKP provinsi kalau nggak salah pengawasan. Iya. Minta bertanya gimana ini kan. Cuman kata kawan-kawan di sana ini bukan kewenangan kami katanya kan, cuman kewenangan dari dinas kabupaten. Jadi aku tanyalah dengan orang kabupaten kan. Ya jawabannya hampir sama juga lah sebenarnya. Bukan kewenangan kami juga itu. Provinsi kata dia. Mak dia masalahnya ini kan. Nyari akar masalahnya tadi kan. Iya. Cuman kalau untuk bantuan apa segala macam sih kabupaten ya alhamdulillah. Pernah lah ya Merik ya. Ya terhadap solusi yang kejadian ini kan tiba-tiba ngambang. Karena ini kan sekarang gini, kalau dihitung kerugian tadi 80.000 kurang 12 bisa dihitung nggak sih jadinya dengan harga apa tadi? Kalau yang bebek tadi 500.000 gitu enggak, kan? Kalau kita kan cantik ini Bu ya. Iya, yang cantik itu. 2 tahun terakhir kemarin aku kirim dengan harga 125 sekilo. 125.000 sekilo. Kali lah ya. Terakhir kemarin kalau sekarang sih karena kita bisa jual ya belum tahu kan. Biasa dia kenaikan atau lebih kurang ke gitu dari semenjak 14 tahun Mika pegawai ini. Kalau kerapu tuh selama pengalaman ini enggak pernah di bawah 100 kecuali kerapu centang tadi. Apa? Centang. Jadi kan banyak macam ya sebenarnya. Oh iya. Kalau kita kan fokus ke cantik tadi. Nah, kalau cantik tuh enggak pernah di bawah 100. Oke. Nah, kemudian setelah kejadian ini gitu ya, Mika ngambil kesimpulannya gimana? Gimana ya Bu ya? Bingung juga itulah. Sampai sekarang ngadu kemana? Iya, nak ngadu kemana gitu ya. Sedangkan kita kayak bos nggak mau tahu nih istilahnya Iya. kan kasih modal ke Mika kan. Aku kan butuh ikan untuk bayarnya kan. Iya, betul. Jadi dia nggak mau tahu. Tapi dia lah tahu sekarang. Tahu sih sebenarnya tahu, cuman dia nak berbuat apa juga kan. Iya, dia apa namanya? Orang penjual bebeli gitu kan istilahnya cuman seperti itu. Kan istilahnya kasih barang kan kau ya pandai-pandailah kau ngerawat. Kalau barang kau berikan aku jualkan aku, itulah istilahnya untuk membayarnya tadi kan. Dia istilahnya nggak mau tahu. Iya. Dengan modal 80.000 dikali 14.000 ini tadi kan, yang harus kami tanggung nih kan. Betul. Jadi memang selama ini ya kayak gitu kan. Iya. Dari 4 tahun aku berusaha tadi kan, kita jual baru kita bayar istilahnya. Iya. Apa? Bukan. Jadi rentenir gimana ngambil kesimpulannya nih? Ya enggak. Bukan. Iya. Maksudnya dia kan kerugian kita misalnya. Ya gimana ya aku bingung juga ngejelasannya karena kan
aku nganggap selama ini dia lah ngebantu kita lah istilahnya kan. Iya, Dia lah iya, kasih iya. Bibitnya tadi. bibitan kita. Istilahnya kita enggak perlu harus mengeluarkan modal dulu terus Iya, beli itu ini, maksudnya besar. Ini dibeli dengan harga Ah. utuh 125.000 gitu. Jadi kita teh bayarnya dengan inilah Mm-mm. untuk bayar Tapi bibitan ada itu keuntungan Mika ada kan? Pakan sendiri kan? makan Mika nyari gitu. sendiri. Makan sendiri gitu. Heeh. Tapi kan keuntungan Mika ada kan dari Ada, situ? karena Ada. kalau nggak ada keuntungan kita Tidak nggak mungkin bisa kan? jalan. Tidak membuat tergiur tadi Nah, gitu. Gitu. istilahnya kalau dari bos ya alhamdulillah sih selama ini sebenarnya dari istilahnya anggaplah kita punya 50 juta untuk Iya. beli bibit tadi Iya. ya dapat kita bikin ke kerambannya biar lebih Oke, besar gitu. Iya, Nah, betul. jadi kalau untuk dari situnya ya kayak gitulah. Iya, 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 iya. By the way, maksudnya sebenarnya posisi Mika itu kalau tadi pertanyaannya seperti Nah. itu masih terhutang dalam tanda kutip secara Iya. modal aja Nah, ya. Sampai kapan itu kira-kira? Ya enggak tahu nih sampai kapan ini. Iya, Kalau iya. gini. Sampai kapan Nah, Adalah di- hitungannya. nggak bisa. Maksudnya Mika berdiri sendiri tanpa harus bahasanya dalam tanda kutip utang, benar-benar jual beli Nah. gitu. Hmm. Ada jak hitungannya nanti? Ada jak hitungannya gitu? Kalau untuk hitungan sekarang sih karena kalau 12.000 ini kalau untuk sekilo saja kan kita untuk bayar utang aja tidak nutup, Enggak. Oke. tidak bakal ketutup. Oke. Cuman mungkin selanjutnya ya kita bicara dengan bos lah gimana. Kalau Iya, nggak bisa ada dia solusi, tunggu ya lagi kan. gitu ya. Nah itulah kan. Ditunggu lagi lah. Oke, Mika, aku beri keinian kemudahan Nah. untuk Makanya dia nunggu. emang tidak pernah tekan juga tuh selama ini istilahnya. Oh kau harus bayar nih. Enggak pernah selama ini. Enggak. Oke. Belum ada. Sekarang gini, ada kasus yang sama nggak di pesisir lain? Enggak ada. Cuman di Teluk itu teh berarti. Kalau Oke. masalah budidaya, Sekarang ikan yang ada 12.000 ini tadi berarti masih di atas laut yang sama dan itu masih keruh. jadi Nggak dapat Kalau bendingan. mungkin Pak, mungkin ada nggak cuaca panas nggak? Ah, Nggak ada yang kalau ngaruh. gitu ya. penjelasannya istilahnya kalau untuk sekarang emang enggak lumayan keruh lagi sekarang. Oke, paham. Karena lah 2 mingguan lah ya. Udah agak keruh. Jadi ikan kami itu sekarang emang enggak ada gimana. Agak aman. Oke, Aman lah istilahnya. iya, mati pun satu iya, dua iya. ekor. Iya, nah makanya itu tadi ya. Apakah maksudnya gini, kita bicara solusi terhadap bos pasti akan nuntut untuk ini lagi. Kan butuh waktu artinya. Butuh waktu juga alam juga sebetulnya sudah ya artinya dia mengembalikan itu kembali ke bening tadi ya, keroh-keroh tadi. Nah, by the way cerita keroh tadi mungkin enggak jadi keroh lagi gitu loh. Bisa kemungkinan. Oke, bisa kemungkinan. bisa kemungkinan. Artinya ini kan Mika harus dilindungi. Nah, itu dia. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Makanya ketika Mika ndak meritahu ke dinas ataupun siapa, kan Mika bagian dari hitungan sebuah PAD Kabupaten Belitung ya kali. Kerapu loh itu. Bener kan? Iya. Ah, artinya berpengaruh terhadap bisa jadi bos Mika yang ngeluarin pajak. Mika enggak mungkin kan? Yang dia jual beli dia harus bayar pajak kan? Nah, itu maksudnya kan berpengaruh ketika terjadi kasus kayak gini. Oke, Bang, mungkin ini kita enggak terlalu banyak bercakap karena bercakap intinya lah cukup di situ ya. Bang ya? Bang Samirin. Oke. Yang lain lah aku tanya tentang anak bini, Ikam? Aku anak bini kok. Eh. Aku anak 2. Heeh. Bini tetap sekolah. Oh iya. Iya, Ikam no baru tergiur 2 tahun tiba-tiba ketemu kasus kayak gini. Siapa perasaan Ikam? Kalau perasaan memang si adik kecil lah Kecil, gitu. Kecil iya. pasti itu. Kecil. Karena kok tiba-tiba gini gitu. Iya, Sedangkan agak kita- semangat gitu. Kita sedang semangatnya Betul. ini Betul. kok tiba-tiba gini gitu Iya, kan. iya. Aku rasa gimana gitu. Mm. Karena diri itu harapan Berhasil. nak berhasil lah Oh pada iya. intinya. Tapi udah pernah panen tadi? belum pernah. Belum pernah kan? Justru itu yang kutanya. Kalau bisa panen Belum. gitu. Apanya? Enggak, sama. Sama. Ini kan sama satu kelompok. Satu kelompok ininya. Jadi mungkin mon sekarang teh nggak lama utang lah. Iya, Kalau harus dinanggung bersama kan jadinya bersama Iya. teman-teman gitu kan. Ya sementara belum ada hasil. Belum pernah. Nyicip Iya. sedikit pun belum pernah. Iya. Tapi sekarang nguatek kawan-kawan kiapa ini? Kita harus kiapa gitu.
Iya, maksudnya kita harus apa ini gitu. Enggak ada juga sih. Ngebeningi air laut setengah mati ini susah kan. Aku ngerasa aku nak lapor kemana Betul, karena enggak ada betul. solusi bagi aku ya Betul. dia aja lah gitu. Iya. Bagi aku pemain baru, jadi aku serahkan ke Pak Ketua Nelayan kami. Iya, tapi Ikam semangat, Ikam nak bercakap malam nih. Enggak juga gitu. Meskipun pemain baru gitu tadi ya. Men pemain baru main bola nendang kuat itu gitu kan. Tapi karena memang diri itu memang yang namanya usaha itu yang Iya. penting kunci ya kita enggak ganggu orang, Betul. tapi pokoknya di mana aja usaha apapun gitu. Usaha apapun. Yang halal ya Bang ya. Yang Insya penting Allah kan pokoknya enggak ganggu orang gitu. tadi kan. Iya. Kalau yang namanya usaha itu usaha apa aja gitu. Jadi kalau ada orang usaha ganggu orang itu menurut Ikam enggak senang tetap. enggak senang lah ya. Enggak betul itu ya dalam aturan negara itu enggak betul. Ada orang yang mengganggu usaha orang lain. Tapi nak beradu kemana? Oh iya, makanya itu. Kita lah benar-benar enggak berdaya gitu ya. Bang Marwan, anak bini Ikam paling 4 tadi anaknya. No paling gede? Laprai sekolah. Laprai sekolah, tamat sekolah. Tamat SMA. Iya. Kan disuruh begawe nambak juga ke? Enggak. Nok laki nak bini? Bini. Oh iya, menok laki pasti kita suruh itu ya, menok bini nyari laki gitu dulu. Aki apa Ikam ini Ikam lah sak panen? Lah. 2 Dua kali. Ya, itulah hidang hidupnya sampai Enggak, tapi saya di sawit juga aku. oh di sawit juga. Sedikit, enggak banyak. Oh alhamdulillah mun gitu ya. Jadi tidak keciwa benar apa keciwa? Keciwa. Keciwa ya. Banyak Mun mati. mentang-mentang ada sawit teh ya. Karena aku ngebayangnya ikan mandi ikan tuh memelihara tiba-tiba hilang gitu. Itu kecewa benar. Kecewa benar. Di situ lah maksudnya. Harapannya di situ gitu ya. Dan ada kesalahan mungkin terhadap siapapun yang mengeroy air laut ini gitu misalnya. Yang ngeroy air laut. Kadang-kadang dia bingung kadang. Iya bingung ya, kita nak nyala-nyala ya padahal kita usaha semurni yang kita lakukan gitu ya. Karena sifat manusia kan aku ngerasa juga mulai ganggu orang dan kita lah enggak nyaman lagi nih. Iya, betul. Itu yang tidak nyaman. Bang Dodi ketua kelompok dan harus bertanggung jawab terhadap semua 22 orang, gimana itu Bang Dodi? Gimana kalau ditanya perasaannya sekarangnya Nak nangis gitu. susah lah Susah dijelasin. Istilahnya 22 orang ini istilahnya dalam satu kelompok ini istilahnya tanggungan aku semua. Iya, makanya. Kepercayaan bos tuh dengan aku kan. Iya. Pertama dulu. Jadi istilahnya kita saling menguatkan lah. Iya, saling menguatkan. Apa yang dia ada ini kita pertahan lah istilahnya, kita rawat, kita bela lah istilahnya kan. Mudah-mudahan lagi ada lah paling walaupun tidak nutup utangnya tadi tapi adalah sedikit ngurang-ngurang istilahnya. Iya. Kita minta toleransi dari bos lah. Iya, itu dulu ya yang dilakukan ya. Artinya kalau kita fokus nyala-nyala kita tenaga kita harus prepare tenaga nih untuk ngerjain tadi yang memelihara yang mungkin masih bisa diselamatkan yang 12.000 tadi gitu ya. Nunggu air laga bening-bening gitu ya di tepi-tepian gitu kan. Iya. Itu udah tercemar lagi. Betul. Ya bangsa tercemar tadi tepinumkan ikan tak ya kita tidak tahu kan itu. Namanya jual ikan jadi baik makan minum di situ. Betul. Tidak dapat kita suruh ada pinum itu gitu ya. Tercemar itu soalnya gitu kan. Oh. Iya. Tergantungan dia itulah. Betul. Alam-alam kan. Iya. Alamnya lah rusak ya gimana dengan kehidupan di dalamnya. Iya. Nah itu tadi. Sementara kita berusaha menjaga keseimbangan alam itu tadi. Kita tidak merusak. Kita tidak misalnya apa namanya nih. Tadi misalnya pakai bom gitu ya, nangkap ikannya dan sebagainya. Karena itu pasti ngerusak. Hilang semua gitu ya. Kira-kira nih Bang Dodi nih ini kita coba closing penutup. Ini ada yang nak nanya, bingung juga tapi ingin jawab. Ada yang nak beri pendapat gitu terhadap usaha nelayan kawan-kawan kita ini? Silakan. Saya nak bertanya karena kurang awam juga dalam dunia itu gitu kan. Mau menjadi investor? Siap. Kalau kayak gini ceritanya saya mikir-mikir lagi. Mikir-mikir. Ya karena kan kembali ke alam kan, terus ada yang terjadi sesuatu yang orang
itu penyebabnya juga bukan tidak bisa dicari tahu, dan ada yang mau nyari tahu gitu. Orang-orang yang punya kapabilitas untuk mencari tahu masalah itu tidak peduli, entah ada kompetensi, aku nggak paham gitu kan. Cuman ini kan lebih jalan panjang itu bang. Terus biasanya tuh kan orang melakukan sesuatu tuh, oke lah, misalnya kalian tuh kayak nelayan, pasti ada nanti kan orang R&D-nya kan, research and development-nya gitu. Dia nanti yang ukuran, yang itu kan nggak mungkin cuman bos itu aja yang menentukan ini sekian diekspor, sekian enggak gitu kan. Berarti kan ada kriteria kan, misalnya dari negara itu sekian ini bisa diekspor, sekian ini bisa ke sini. Berarti kan ada bagian dari pemerintahan kita yang ngatur itu kan. Nah, ada nggak, bukan Anda guys sebenarnya. Biasanya kan setelah melakukan itu, biasa mereka punya hitung keuntungan kan. Setelah dapat keuntungan itu, misalnya keuntungannya itu bagus, biasanya itu kan diperpanjang sampai 14 tahun ini gitu. Berarti mereka tuh bekerja punya sama sekian tahun kan? Ya kan? Berarti mereka tuh punya perhitungan bahwa usaha ini jangan sampai gagal loh gitu. Betul. Itu kan pasti yang bos tadi itu minta tolong orang yang paham ini. Yang paham ini adalah dinas terkait, karena mereka punya kemampuan dan seluruh atribut untuk melakukan itu gitu. Apakah mereka selama ini tuh cuma datang untuk hasilnya atau bertanya ada masalah? Cuman mendata saja. Iya, cuman mendata saja terus dapat keuntungan seperti itu. Pasti kan selama 14 tahun itu kan punya masalah gitu, Bang. Nah kan? Apa cuman segitu doang setahun sekali setelah ekspor datang, apa emang benar-benar nggak ada kayak penyuluhan bahwa nanti kalau ada kasus seperti ini penanganannya seperti ini loh gitu. Visit ngecek Biasanya kan itu ada rutin biasanya kan. Gimana itu? Dari dinas bang, dari dinas. Kalau istilahnya dari dinas kalau untuk masalah pencegahan penyakit atau segala macam ada sih sebenarnya solusinya. Biasanya harus dikasih ini misalnya kan, kayak ada obat ini misalnya kan ada sih solusinya itu, tapi kan kita coba semua tapi tetap bos pun juga menyarankan kayak gini kan, harus dikasih ini harus direndam harus pakai air dingin ini segala macam ya, ada saran kayak gitu kan. Tapi bagaimana kita posisinya di laut yang sama, setelah kita bersihkan kita lepas di posisi yang sama kena kembali dia kan, kecuali setelah kita bersihkan apa segala macam kita taruh di tempat yang lain, kemungkinan gitu kan. Karena dengan wadah yang sama tadi kan, jadi walaupun istilahnya kasih obat segala macam, direndam dengan air tawar, tetap penyakitnya sama tadi kan, mati juga istilahnya. Jadi kayak kasus ini tuh extraordinary gitu. Jadi tidak pernah dialami selama ini. Tiba-tiba muncul suatu kasus yang tiba-tiba magic gitu, ada gitu kan. Karena bagi aku ini luar biasa sebenarnya kan. Karena dari 80.000 ini tinggal 14.000 itu enggak pernah dalam pikiran aku kan, memang 14 tahun enggak pernah kejadian kayak gini. Enggak pernah kejadian kayak gini ya. Pernah kejadian kayak gini. Karena kalau setahun aja kalau ada kejadian kayak ini aku enggak mungkin berlanjut lagi. Berarti berikutnya enggak berlanjut lah. Ini kemungkinan kayak gitu. Karena gimana lihat susah juga aku menjelaskannya kan. Karena kita berlanjut dengan air yang sama, dengan wadah yang sama tadi, istilahnya kita nak nimbun utang pula di sini. Tapi ngulang lagi karena gitu. Kehidupan, tapi kita tidak tahu ke depannya gimana kan. Mudah-mudahan alam ini berpihak kita, sama dengan kita kan. Mudah-mudahan naik ini membaik pula seperti biasanya. Harapan kita sih gitu. Yang pertama kita sekarang fokusnya ke 14.000 ini tadi lah. Gimana istilahnya supaya ini tidak mati istilahnya kan, tidak habis semuanya kan. Mungkin yang di live ada yang mau nanya atau kebetulan nih Kak. Silakan Bang. Kebetulan juga ini aku sebagai penghobi mancing gitu ya. Betul. Laut Ulim dan sekitarnya itu merupakan laut jelajah bagi aku. Karena kawan aku di sini aku nyampaikan rasa prihatin yang luar biasa juga ke kawan-kawan, karena memang dengan kejadian yang tragis ini tadi, bagi aku tragis gak?
Karena aku sudah membayangkan 1 kilo ikan kerapu bebek tuh, kerapu cantik tuh lah berapa? Bisa tembus di angka 500 ribuan per kilo. Belum lagi kerapu sunuk, super. Jadi kalau sampai mati gitu aku udah bayangkan, tidak bisa pikir lagi, mungkin ratusan juta itu yang diderita kawan-kawan. Luar biasa ya, merinding. Karena tadi disampaikan tadi dari ketua kelompok, bibit itu sempat mereka menyediakan 80 ribu bibit ya. 80.000 lebih ya. Dengan harga 14.000. 14.000 1,12 miliar Iya. baru bibit. Jadi dengan kejadian ini ikan-ikan yang siap dipanen karena ada faktor X dan sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa. Kita ketahui kalau wilayah Laut Ulim itu kan laut dangkal. Laut dangkal dengan tutupan terumbu karangnya juga sekarang mengalami degradasi yang luar biasa. Karena memang itu seputaran Pulau Lima itu sebenarnya wilayah transit ikan. Jadi di saat musim-musim tertentu ikan itu berkembang biak di wilayah Laut Ulim dan sekitarnya. Seperti contoh mangrove jack, ungar, kerapu. Itu wilayah Laut Ulim, Pulau Lima, Pulau Bangkai itu tempat berkembang biak mereka. Nah, ikan-ikan itu sensitif, Kak. Jadi pada saat terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan, mohon maaf, mungkin dari pertambangan ilegal, itu dampaknya bukan hanya akan dialami 1-2 hari. Itu periodenya panjang. Karena laut itu harus merecovery dirinya, itu tidak gampang. Karena dari sedimen dan lain-lain menutupi terumbu karang, merusak plankton yang ada di situ. Jadi dengan kejadian seperti ini aku merasa sangat prihatin. Karena itu kita sebagai kami dari penghobi mancing, kebetulan kami mendirikan Belitung Fishing Community. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan Laut Belitung. Tujuan dan niat dari Belfik itu adalah melestarikan Laut Belitung supaya apa? Masyarakat hidup, masyarakat sejahtera. Ya, sementara tambang itu hanya mengenyangkan sepihak. Yang menderita berkepanjangan apa? Seluruh pihak. Nah, dengan harapan apa yang terjadi dari kawan-kawan ini, ya aku harap ini sebagai saran pemerintah daerah setidaknya bertindaklah secara cepat. Karena jangan hanya duduk manis, hanya datang sebagai pendataan, tapi tidak ada pengamanan. Begitu juga dengan aparat hukum, ya kan? Duit timah itu jangan terlalu tergoda, karena ada satu yang sudah kita lupakan, ada sumpah. Betul. Sumpah itu dari siapa? Dari leluhur kita. Barang siapa mengulai anak cucu kita, ke darat disantap tedong, ke gunung disambar poter, ke laut dimakan iu. Nah itulah kita lupakan. Tapi sumpah itu, mohon maaf, sampai hari ini kata orang Belitung makul. Makul. Barang saya pengulai anak cucu aku, ke darat disantap tedong, ke gunung disambar poter, ke laut dimakan iu. Nah, ngulai anak cucu atau apa maksudnya? Ngulai kehidupan kawan. Iya. Ngulai mata pencarian orang lain. Nah, barang siapa yang merusak sumber mata air, tunggulah bencananya. Karena sumber mata air itu kan ada anugerah Tuhan. Sumber kehidupan. Kalau sumber kehidupan dirusak, ya wallahu alam. Iya. Jadi, turut prihatin ke kawan-kawan. Mungkin itu sebagai penyemangat. Ya, semoga pemerintah daerah membuka diri lah segera dalam arti kata menindaklanjuti hal-hal yang seperti ini sehingga tidak terulang kembali. Karena laut kita ini diambang target. Iya. Targetnya apa tadi? Pertambangan. Ada di sana Gitu. tambang. Ya? Ada tambang sana. Laut kita pertambangan. Yang di Kenabeni. Termasuk mereka ini target. Nah, memang IUP sudah habis. Tapi deposit yang terkandung di dalam Laut Belitung tidak pernah dipublis. Sangat banyak. Padahal deposit timah aluvial di Laut Belitung sumbernya luar biasa. Bangka itu ketinggalan. Dan TO bagi operasional kapal isap ke depannya. Jadi saya menduga ada modus-modus tertentu, kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memaksa, menggerakkan, memobilisasi penambang-penambang itu bergerak ke laut. Ini mungkin di luar konteks ya, bukannya sifat provokasi. Karena apa? Dengan demikian lama-lama kawan, nyerah aku. Ya. Malah buka Balik tambak lagi di laut. gitu ya, takut. Nih, kawan-kawan yang setengah mati ngejaga laut turun-temurun ke pak aku jerak. Tak menendak dia lah. Ancor-ancor lah. Dengan demikian mudah. Karena apa? Di Munsang itu sedang asik-asiknya sekarang nambang. Mereka dengan vulgar memamerkan, pendapatnya sekian segala macam. Memang mereka juga perlu dalam untuk kebutuhan
nafkah bagi keluarga. Tapi ya pemerintah diberikanlah sebagai prime mover atau sektor pengganti dari pertambangan itu apa? Ya kan? Di bidang pertanian yuk digerakkan pertanian, di bidang perkebunan yuk digerakkan bidang perkebunan. Banyak hal-hal yang lebih potensial gitu. Di sudut perikanan, pertambakan, potensi mereka ini luar biasa, eksportir. Sokong termasuk jeripayah mereka ini kepada pemerintah kita luar biasa, kepada sumbangsi mereka kepada daerah dan negara itu luar biasa. Berapa banyak yang mereka hasilkan setiap tahun, ya kan? Jangan hanya dikejar pajaknya aja, tapi dibina, dikembangkan tidak. Saya rasa gitu sih Bang. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang Wewen ya. Alhamdulillah ini memberikan pemantik menurut kedai Pak Itam atau pemantik untuk berpikir, oh itu ya penyebabnya gitu kan ya, karena tadi kita menjaga untuk tidak menduga-duga, tapi kan telah dipantik Bang Wewen, Bang Dodi katanya butuh waktu ini bertahun-tahun. Gimana jadinya Bang Dodi? Iya siap ya, itu betul. Ini butuh waktu untuk tadi ikan tadi. Apa ada cara-cara yang bisa dipelajari Agi gitu misalnya? Belum bisa lah ya. Belum kepikiran istilahnya harus. Oh kita ini orang kampung ini harus gara-gara tambang ini kita pindah. Rasanya tidak terima di dalam hati. Maksudnya lah disuruh pindah? Tidak istilahnya. Oke. Ke depannya kan kita orang kampung sini, berhidup di sini, usaha di sini. Kok kita yang pindah? Iya. Masih bisa kita yang ngalih. Iya, betul. Nggak terima lah istilahnya gitu. Jadi kalau untuk kedepannya semua belum ada rencana lah kita harus gimana, belum ada. Sudah pernah ada pertemuan gitu dengan desa atau perangkat-perangkat? Sering dengan desa. Oh iya, jadi desa tahu ada kejadian ini. Tahu. Iya. Desa ya lumayan gemetuk kita juga. Iya. Penyelesaian ini sampai sekarang pun memang belum selesai. Nah, itu kan untuk dari desa, alhamdulillah lah dari desa. Iya. Istilahnya gitu ya, betul. Sampai saat ini tidak terima lah istilahnya, ngapa kita dibuat kayak gini kan? Jangan hanya alasan kawan ini cari makan misalnya, tidak terima kalau betul. Pika cari makan juga kan? Karena alasan cari makan tidak terima aku sebenarnya. Kami pun juga cari makan. Betul. Tidak terima rasanya kan. Harus merugikan orang lain. Ya mau kalau itu kan lapor ke pemerintah kan? Iya. Bisa tidak be ini yang bahasanya namanya dizolimi kayaknya ya? Tidak aku doa kamu bersakat. Iya. Kalau nelayan tetap dizolimi. Iya dizolimi kan? Gimana itu abang? Sebagai bukti dia ini tahun-tahun pasang bumbu kepiting di situ sampai dapat mobil satu. Nah, sebeli ibu mobil. Iya. Itu sungguh-sungguh kan? Iya betul. Pasang zero ikan. Nah, semenjak ada itu ya selesai sudah. Terus bahkan yang sudah jadi korban pun satu perangkap ikan itu udah selesai, udah rusak. Iya. Kalau masalah itu kan, betul. Kalau kita bicara fakta di lapangan, bahkan ya pihak berwenang pun pernah melihat ke sana, tidak menutup kemungkinan. Ya ini buktinya dengan mereka ini kan. Nah ini kan warga ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, ya disitulah pencariannya. Sekarang kan tidak dapat lagi. Betul. Disitulah lubang-lubang. Nama sang bubu lah susah, lah sempit. Bahkan terakhir mereka ini mau pasang bubu tuh terjepit bubunya dari ponton-ponton. Ya nggak lah. Aku udah kasihan tuh. Memang benar, itu kan orang cari makan bu. Iya. Mereka ini cari makan, tapi jangan sampai piring orang yang sedang makan mereka tumpahkan. Iya betul. Benar nggak? Kita nggak melarang mereka cari makan dengan cara menambak, silakan. Iya. Tapi kan ada area, ada tempat, gitu kan. ada perizinan, ada izinnya, misal seperti apa. Betul. Ya kalau memang misalnya jelas-jelas pemerintah yang izinkan, ya boleh buat. Harus bertanggung jawab. Nah kan gitu, berarti pemerintah yang harus bertanggung jawab. Iya. Ini kan pemerintah ngelarang juga. Sebenarnya. Kan selama ini ya pihak-pihak ini kan. Sorry, yang larang pemerintah larang apa? Tambang tadi. Ya kan jelas Pak dilarang kan, nambang ilegal di dalam itu. Oh, oke. Nah,
Kalau di laut ibaratnya kan, kan itu kan kita kan zona Pak. Zero tambang. Ada tindakan ya, ada gerakan. Ya tindakan sih ada Pak. Ya cuman gitu-gitulah tindakannya. Paling-paling gini penertiban, datang lagi, datang lagi. Jadi selama ini tidak ada buku sudahan. Sampai detik ini pun. Bu Urang datang kamu? Mana? Pernah ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi kalau bicara masalah proses ke situnya, kita ini mau belajar disiplin kepada hukum ya nggak bisa apa akhirnya masyarakat. Masyarakat itu kan pada akhirnya gini, ketika kesalahan atau ketidakbenaran itu ramai Pak zaman sekarang ayu-ayuan lama-lama jadi benar karena mereka ramai dibandingkan dengan orang 1-2 orang yang benarnya misalnya kan gitu ceritanya. Jadi ya pada intinya kami di sana ini maaf cakap sebagai ya aku pribadi lah nelayan juga kan. Nak masang aku ke sana tuh malas jadi kan. Lah kan gitu. Nggak boleh juga gitu. Terus kita nak masang bubu, masang pukat pun kini lumpur. Kenang lah. Dagu habis tenaga kan? Ya. Nah, jadi intinya kami pribadi di sana pun tidak melarang siapapun orang nak nambang kan, tidak melarang orang mencari makan silakan. Nah, tapi ada tempatnya gitu kan. Nah, dijelaskan tempatnya misalnya. Jadi kalau masalah kerugian pihak nelayan apa misalnya dipertanyakan, jelas anak buah aku pribadi pun ibaratnya satu tempat perangkap ikan sudah hancur kan tempoh hari. Bahkan dia itu kan termasuk berhasil itu kan di situ kan masang bubu, masang apa tempoh hari sebelum ada ini kan, sebelum ada faktor inilah. Jadi kalau sekarang bertumpuk kami gini. Kalau lama ke tambang tadi? Aku rasa tahun 2024 lah mulai ya. Awal. Tapi ini berhasil tadi. 2021. Baru mati kan tuh? Apa? Oh. Waktu itu kan masih jauh ibaratnya ndak ada di tengah gitu kan masih di bakal gitu kan. Kita kan masih maklum lah kan. Tapi kan makin kesini mereka makin berani kan. Jadi kami itu kan gimana ya? Sempatlah kami ke sana ke sini berinformasi ke sana ke sini. Kita pula cara nangani ini kan. Karena pasti Pak alasannya gitu. Orang tuh selalu bertanya, "Mika pandai kan carikan pekerjaan di aku?" Kan gitu akhirnya. Mika ngelarang aku kerja di sini. Kan gitu. Apa solusi untuk aku mencari kerja? Padahal Salam bubu dia. Ya itulah intinya kan. Padahal tergantung kita kan. Kalau kita tidak malas, orang tidak akan lapar Pak. Di Belitung lah. Ya contoh, aku pribadi kan bukan pribumi Belitung. Aku orang pendatang dari gunung sana Pak. Jago aku ke laut Sekarang. Karena di Kemauan. Gunung mana? Gunung Galunggung sana. Percaya kan kurang Gunung Galunggung. Jago aku pulang sekarang ke laut. Nak nyumi aku pandai sekarang. Nak mancing aku pandai. Masang bubu, masang pukat pandai. Ya tergantung kita kan. Kemauan kita ya kita jangan malas. Pun kita malas ya kan itulah. Terlena tadi Pak. Terlena dengan tambang kan. Aku nambang juga sih pertama dulu kan. Tapi aku pun selalu khidmat apa yang dilarang orang, yang kata orang usaha ya usaha. Aku udah sangat lawan karena kita merasa itu orang datang kan. Kan gitu. Jadi pada intinya ya apa ya? Aku pribadi sendiri pun di sana ibarat ada dituakan dari mereka ini. Yes. Mati-matian juga sih berjuang kiap wicar gitu kan supaya di sini tidak ada konflik. Di sebelah sini tidak ada konflik kan. Supaya ada balance gitu kan. Ya mereka silakanlah kerja tapi pada tempatnya, kami pun pada tempatnya tidak ada yang merugikan mereka kan. Ya selama ini orang nelayan tidak ada yang merugikan orang penambang. Apa yang dirugikan mereka? Tidak ada kan. Apa yang dirusak? Tidak ada, tidak pernah ngerusak. Tapi penambang jelas Nggak dirusak. tidak ngerusak. Bahkan ya kalau masalah bukti ya kurang tanya saja lah. Usaha panjang lebar. Mungkin itu saja Pak. Aku sih nyampaikan tambahan dari kawan-kawan ini kan. Karena kasihan juga yang mereka kan istilahnya aku tempoh hari gimana kataku ini ada bantuan dari desa kan. Oh ini BUMDes. Silakan Mika kelola kan. Nah, kalau aku enggak mampu masalah.
Nah, aku tangan ngadu iko. Gitu kan. Jadi aku serahkan ke mereka ya. Tapi terjadi ada tragedi ini, aku gimana ya? Kesal juga jadi kan. Kok mereka tidak bisa menghargai satu sama lain ibaratnya kan. Kata orang kan kita pernah sepakat ikut nok ramai itu kan. Janganlah maksud aku. Tapi ketika itu tadi aku sebut, ketika nok salah itu ramai, ikut terus bisa jadi benar. Ketika nok benar nggak sih? Nah di sini sih aku nggak perlu menyampaikan gini kepada pihak-pihak terkait misalnya kan, atau pihak berwenang ataupun siapapun misalnya kan, yang bisa menangani masalah ini ya tolonglah, kasihan masyarakat nih kan. Ya ini nelayan masyarakat juga nih, warga negara juga nih kan. Ndak ilegal mereka, yang satu ilegal kan. Nah, kami itu dikalaukan ndak ilegal memang itulah gawe kan. Nah, kalau masalah misal kritik tadi kepada kerapu mereka belum ada izin, mereka bayar itu apa NPWP ya? Bayar pajak loh. Nah, kan gitu. Masa kami tidak diusahakan? Iya. Nah, karena ya mereka itu saking sayang dengan laut. Karena lautnya pun ibaratnya seumur hidup Pak, dari turun-temurun kan. Nah, mereka ini kan dulu rumah bapaan lah ya, hidup lah. Biar tidak nambang, hidup kan. Mereka itulah. Itu saja yang aku dapat sampaikan, Pak. Mantap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya. Ini ada lagi yang pakai mungkin Bang Anto. Bang Riko. Ada. Oke, iya. Atau Bang? Enggak bercakap? Enggak. Oke, siap. Iya. Solusi. Pencerahan aja namanya. Pencerahan aja. Iya. Silakan, Bang. Kira-kira saran nih kami apa ke depan? Ya sebetulnya ini apa ya, satu tragedi besar ya, yang harusnya perhatiannya ini ketika negara hari ini tidak bisa menciptakan lapangan kerja, setidaknya yang sudah berjalan ini ya dijaga, yang gitu. Nah, dan mereka ini kan yang hidup dari laut Lasar ini luar biasa banyak. Ya. Kenapa hari ini dari dulu kita dengar apa bingkis betelu, dari mana duda, ya, batu mana? Kenapa? Karena lamun terbesar di Belitung ini salah satunya di situ. Dan lamun itu adalah tempat ikan-ikan itu bertelur. Di sana ada duyung yang hari ini sangat langka di dunia. Bahkan di negara itu, di Kementerian Kelautan, duyung itu ada rencana aksi nasionalnya khusus konservasi duyung. Nah di Dudat Batu Mana Ulim ini di situ tempat hidup dia, ukuran sampai 4 meter segala macam. Karena makanannya adalah lamun. Ya, jadi kalau negara jeli, adanya duyung ini, adanya lamun ini bisa mendapatkan pemasukan bagi negara luar biasa. Ya. Kalau hari ini bahasa langitnya ada blue economy, nah itulah sebetulnya surganya kalau Lasar itu. Mangrove-nya luar biasa, kemudian masuk lagi ke lamun, di pulau-pulau kecilnya itu mangrove-nya banyak sekali. Ketamnya, nah kita bicara kepiting itu di situ surganya. Keluar dikit masuk Pulau 5, di situ sudah berbentuk palu-palu, maka ikan-ikan besar itu melipir karena makanannya ada di sini. Gitu. Artinya ini surga. Gitu. Tapi sayang sekali kalau saya tidak melihat ada keseriusan bagaimana menata kelola potensi ini. Gitu. Nah, ketika kemudian masuk yang sifatnya ilegal, ini sudah jelas dalam bahasanya ini tidak ada iup di situ. Ketika Belitung menyatakan diri zero tambang, maka ini semua adalah ilegal. Nah, ketika di sini juga surga bagi keberlanjutan sustainability, ada yang nambang, harusnya ini kemudian dihilangkan dong. Karena dampaknya besar dan berkelanjutan.
Nah ini yang sampai hari ini saya tidak melihat ada satu keseriusan. Kita ini provinsi kepulauan. Belitung itu punya ratusan pulau kecil. Ya. Tapi yang terjadi di Lasar, satu sisi oke, tadi terjadi pembiaran. Kita lihat sekarang Betangan lah contohnya, pulau yang ada di Desa Lasar. Di situ dulu adalah 1 RW, 2 RT, 100 rumah lebih. Hari ini kosong itu pulau, nyisa 3 rumah. Penduduknya tidak barang surang lagi yang diam di situ. Dermaganya panjang, bagus, punya negara. Ya. Kenapa mereka hilang dari situ? Karena tidak terjadi pemerataan pembangunan. Nah, artinya di sini ada pembiaran yang menurutku sangat luar biasa oleh negara. Ya. Artinya hari ini dengan persoalan lapangan kerja yang susah dibangun oleh negara, masyarakat itu sudah mampu mengorganisir diri untuk membangun berbasis sumber daya mereka. Setidaknya negara hadirlah untuk kemudian menjaga itu. Ya. Kasus ini ketika mencuat, dihitung dengan angka, kalau kemarin kan di banyak tempat tambang laut itu kemudian pengaruhnya ke ekosistem, ekologi. Kerugiannya, wah mungkin ngitungnya lagi panjang. Tapi Lasar menjadi contoh bagaimana kemudian 200 lebih keramba, 8.000 ikan, berapa 8.000 ya? 80.000 ikan, ya. 60.000 yang mati dengan ukuran dia setengah sampai 1 kilo, per kilonya harganya sekian, 100.000 lebih. Maka kerugian yang diderita mereka 8 miliar sekian. Ya, nah. Penyebabnya jelas karena tambang ilegal. Ada nggak negara hadir dalam ngurusin ini di situasi ini? Gitu. Nggak ada. Gitu. Nah, ini yang saya sayangkan, gitu, bahwa ya kembali tadi, ketika masyarakat mampu mengorganisir diri untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan, setidaknya negara menjaga. Ketika ada masalah, negara juga hadir untuk bagaimana kemudian membuat mereka ini tetap menjaga semangatnya. Ya. Kemudian ketika dunia bicara tentang global warming, blue economy, green economy, kemudian ini Lasar ini contoh jelas gitu. Hari ini negara hadir di Lasar itu sebagai pilot project nasional untuk program solusi yang diinisiasi oleh Bappenas Indonesia kerjasama dengan Jerman. Karena apa? Ada duyung di situ, ada lamun yang sangat luas dan panjang, dan ada kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan laut hidup di situ. Tambang ini nyampe ini isunya sekarang ke nasional. Jadi Lasar hari ini bukan lagi hanya cerita teman-teman keramba versus illegal mining di lokal. Tapi Lasar sudah menjadi perwakilan negara. Karena proyeknya nasional tuh, pakai dana dari Jerman. Maka ada nama Indonesia yang dipertaruhkan kalau ini gagal karena pembiaran illegal mining. Ya. Nah, pikiran ini sampai enggak sih itu hari ini? Ya. Jadi sekali lagi ini bukan persoalan kecil. Nah ini yang saya harapkan penyikapan semua pihak, ya. Tidak hanya dangkal dalam melihat bahwa ini urusan perut. Ya. Bukan hanya urusan perut orang nambang, dia butuh makan. 400 lebih tambang ilegal di situ, itu bukan angka kecil dan bukan orang yang biasa saja yang berani masuk di ruang yang seperti itu. Ya. Dan angka 400 itu tidak mungkin terjadi dalam semalam, dalam seminggu, sebulan, dalam setahun. Ya. Keberanian itu pasti muncul karena apa? Terjadi pembiaran yang berkepanjangan. Terjadi di situ konflik kepentingan, pelibatan para pihak dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kalau pada skala ini saja
kerugian nelayan di miliaran dibiarkan, apalagi di tempat-tempat yang nggak ada nelayannya, yang nggak ada aktivitas begini, maka yang illegal mining akan berkembang dengan pesat. Dan satu lagi kekhawatiran besarku hari ini adalah Belitung ini masih dalam proses revalidasi UNESCO Global Geopark. Lasar dan Perpat ini, Perpat itu geosite, satu hamparan dengan desa Lasar pesisirnya. Yang di situ geosite Gunung Kubing, LPHD-nya bukan hanya bicara gunungnya saja, tapi ruang kelola mereka sampai ke mangrove dan pesisir. Nah, ketika kita sudah dapat yellow card hari ini, kartu kuning dari UNESCO, dengan terjadinya isu ini, pembiaran ini, dan ini bukan hanya bicara di lokal loh hari ini, balik lagi isunya. Maka ada pertaruhan yang lebih besar nih terhadap status UNESCO Global Geopark yang hari ini masih dalam proses revalidasi. Ya. Nah, kalau ini sampai terlepas karena pembiaran dan lain-lain, ini yang khawatir. Ya. Maka pesta pora bagaimana menggagalkan Belitung menjadi destinasi pariwisata dunia, ini sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi di Desa Lasar di Dusun Ulim ini sebetulnya potret yang harusnya negara hadir dengan lebih dalam. Karena sudah ada nelayan yang dikorbankan dan angkanya ini fantastis gitu. Jadi nggak cukup hanya kemudian terjadi penertiban, ambil sekian kemudian hilang. Ya. Tapi ini harus ada yang memang upaya yang betul-betul dalam dan serius. Gitu. Jadi itu sih kalau dari saya berharap teman-teman tetap solid ya. Dan kemudian bagaimana membangun komunikasi itu lebih intens. Ya. Karena yang saya lihat adalah teman-teman mungkin juga nelayannya kan kadang bingung dan takut juga kemana nih harus ngelapor. Yeah. Ya. Terlalu vokal bahaya gitu ya. Nggak teriak repot juga. Karena utang harus dibayar gitu. Yeah. Jadi sekali lagi harapannya ya mudah-mudahan pemerintah dengar, aparat penegak hukum juga dengar, maka bagaimana langkah-langkah yang memang dia serius menjaga Belitung mendapatkan kembali green card UNESCO Global Geopark itu juga terjadi. Itu barangkali Pak. Oke. Thank you. Makasih Bang Budi lah memberikan tadi permintaannya pencerahan gitu. Pencerahan berarti ya. Artinya kekhawatiran kawan-kawan tadi ya, kebingungan kawan-kawan tadi karena mengalami tragedi seperti ini ya. Kalau judul flyer kami itu kisah nelayan tragis gitu. Tragis ya, karena kan tadi kita coba nanya dari awal, kayak pemika usaha itu. Segitu perjuangan mereka membuat usaha ini, ya. Ya kalau umak-umak tuh langsung tergugah gitu. Astagfirullahaladzim, macam gini rupa gitu kan, istilahnya. Ya jadi mungkin ada yang nak nambah lagi, Kang Topan? Enggak. Oke. Ya. Jadi penguatan itu yang paling penting tadi kata Bang Budi, tolong jaga komunikasi dengan baik ya sesama kelompok itu, karena kalau kata Bang Wewen tadi tidak mudah untuk air kero tadi kemudian kembali normal. Iya. Iya, silakan. Laut Belitung bisa dikatakan daerah paling sulit untuk pertumbuhan terumbu karang ya. Karena apa? Salah satunya tidak ada suplai dari gunung berapi, suplai fosfor, kalsium, kalium dan lain-lain. Jauh. Jadi pertumbuhan terumbu karang di kabupaten di wilayah Laut Belitung itu tidak sampai 1 senti setahun. Kurang dari 1 senti setahun. Jadi bayangkan aja terumbu karang yang sudah hidup beribuan tahun dibantai dari
sedimentasi eks penambangan, dia harus mati. Begitu mati recovery itu secepat-cepatnya kalau di Laut Belitung menurut beberapa para ahli itu diperlukan waktu 50 tahun. Nah, sementara dunia perikanan itu sangat bergantung dengan laut yang sehat. Karena kehidupan plankton, zooplankton, lain-lain itu tergantung dari kesehatan terumbu karang. Begitu terumbu karang rusak, mangrove rusak, padang lamun rusak, ya otomatis itu akan puluhan tahun akan menderita kita. Bukan lagi bukan lagi di generasi kita, tapi udah di generasi anak cucu kita nanti. Saat ini saya masih enak mancing mangrove jack di wilayah Pulau Bagu, mancing GT, bawa tamu dari luar, bawa masuk, wah gila, Belitung keren, padang lamunnya bagus, ya kan. Bertemu dengan ikan baronang lada, ya kan. Bertemu dengan baronang lingkis, baronang tompel. Mereka heran, kenapa size baronang tompel kita udah ada yang 1 kilo up, kalau kita nyebutnya libam. Di saat menjelang konyen, kata dia tahu enggak, di Batam itu berapa baronang lingkis? Bisa tembus angka 700.000 per kilo. Benar kata Bang Budi tadi, ini dilirik nggak? Ini duit loh. Pasar ekspor, apalagi kalau kita bicara kerapu bebek, apalagi kalau kita bicara kerapu suduk, ya kan? Daerah lain bisa nggak? Coba lihat daerah Indonesia Timur, mereka tidak berkembang dalam dunia pertambakan. Tapi ada satu yang saya ambil hikmah dari Ternate, hukum adat berjalan. Artinya bukan hanya pemerintah yang menjaga laut, tapi adat menjaga. Ada sanksi adat yang keras bagi mereka yang melanggar. Contoh di Ternate itu jangan sekali-sekali nangkap ikan marlin. Sanksinya luar biasa. Karena marlin itu akhirnya menjadi rujukan mereka. Karena apa? Sebagai petunjuk arah di mana ikan tuna berkumpul, di mana ikan cakalang berkumpul. Sehingga koperasi yang ada di Ternate itu luar biasa hidup, koperasi nelayan. Tengkulak nggak bisa ngatur harga. Harga pasar, masyarakat nelayan di sana hebat semua. RT yang masyarakat yang tidak turun sebagai nelayan nikmatin hidup. Dapat hasil dari mana? Bagi hasil setiap tahun. Karena apa? Setiap RT diwajibkan membangun rumpon. Itu salah satu keunggulan di Ternate yang saya tahu. Setiap RT di RT 1, RT 2 dia dikasih kawasan bangun rumpon. Karena memang mereka menikmati hasil laut tadi dan dinikmati setiap tahun. Jadi setiap tahun di Ternate, di Tidore, dan beberapa di daerah Halmahera itu menikmati hasil. Koperasi membagikan hasil usaha dibagi setiap tahun per kakak. Nah, mungkin di Belitung sebagai rujukan, hukum adatnya saya terus terang semenjak tahun 2003 begitu perdagangan timah berubah menjadi golongan C, bebas dari harga 4.000, terus ada ide untuk membangun smelter Belitung, harga melonjak. Kerusakan lingkungan itu luar biasa, eksodus. Luar biasa. Kalau dulu orang nambang timah takut, bawa timah takut, dikejar satpam, dikejar polisi. Nah, sekarang di tengah laut dilarang sekalipun. Hari ini di razia, besok turun lagi. Dengan gampang posting, mangpau. Memang betul mereka mencari nafkah. Tapi kan ada batasannya. Sama semua cari nafkah. Tapi benar juga kalau otaknya udah terkunci gitu, ya satu akhirnya kufur nikmat. Karena apa? Berkah Allah itu bukan hanya di laut, di darat itu berlimpah. Kita udah kehilangan hutan udah berapa banyak. Udah kehilangan potensi obat herbal di Belitung itu udah berapa banyak. Ya kan? Banyak hal-hal yang seperti contoh ulim. Ya, ulim itu salah satu yang saya senangi apa, Kak? Udang kipas itu berlimpah. Udang kipas itu berapa sekilo? Nah, saat ini mau ketemu udang kipas, waduh, itu makanan mewah. Karena saya sering, mereka ini bukan, walaupun jarang ketemu, tapi saya tahu mereka ini masing-masing punya bagan tancap. Membangun bagan tancap itu bukan murah. Bagan tancap itu dibangun dari mereka itu untuk suplai pakan ternak, pakan ikan mereka. Satu bagan tancap itu ngabisin duit sekitar 60 juta loh. Mungkin lebih. Mereka bangun di ulim itu ada bagan-bagan tancap, ya. Ikannya yang dipanen, hasil ikan tadi buat pakan, tambak mereka. Otomatis dengan adanya kerusakan lingkungan, plankton nggak ada, ikan kecil hilang, tamban hilang, banjir hilang, bilis hilang. Jadi ada siklus yang udah terganggu. Jadi ya mungkin ini tadi saya jadi timbul pertanyaan,
Karena Belitung ini satu yang penjaga kampung itu adalah salah satunya adalah dukun kampung. Dukun kampung tuh dulunya punya peranan yang luar biasa ngejaga kampung, ngejaga air, ngejaga hutan. Nak nebang hutan jadi gua basing. Benar ke Bang? Tapi saat ini hilang. Dukun kampung tidak ada peranan sama sekali selain dari selamat kampung. Tapi tidak lagi menjaga keselamatan. Dukun kampung aja pemain juga. Tidak selamat kampung. Dukun kampung tidak lagi menjaga keselamatan. Kalau dulu mau bumi padi, betare dulu gitu, ada waktunya. Bahkan nembak pelanduk pun ada waktunya. Karena salah satu tujuannya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang dukun kampung mendadak mika lah. Hantam-hantam lah mugi barang ya deh. Sebila kan. Dengan pembiaran seperti itulah. Lama-lama yang dibiarkan, akhirnya lama-lama biasa, ujung-ujung terbiasa. Satu orang berbuat benar, 10 berbuat salah. Salah atau benar? Kan gitu. Jadi ada pembalikan. Ya itu tambahan aja Kak. Yo, ya. Mantap. Ya makasih. Terima kasih Bang Wewen. Ini sebetulnya bagi nelayan itu udah ilmunya lah ya gitu ya. Tapi ini bagi pemirsa kami ini tambahan ilmu yang luar biasa ini. Apalagi bagi orang yang memahami ini siapa salah gitu. Anggap kan seperti itu tadi kan. Ternyata yang ramai malah jadi dianggap benar gitu. Yang kecil yang seakan-akan tidak punya suara gitu ya. Dan kami nyoba nulong supaya Mika bersuara tadi. Karena Mika lah pelaku sesungguhnya kejadian itu. Kan gitu ya. Mungkin Bang Budi tidak melihat kejadiannya gitu Bang ya. Mungkin Bang Wewen tidak melihat kejadiannya. Apalagi kami, enggak Bang Tanjong nih. Lasar ya tidak tahu gitu. Sebelah mana, Ulim sebelah mana gitu ya. Termasuk pemirsa di live TikTok juga tadi pemahaman terhadap kalau nak mancing ke Belitung gitu Bang Wewen ya. Wah, surganya. Ya. Harus disampaikan tahun ini Bang, enggak tahu aku tahun depan gitu kan. Ya enggak guna jargon. Mancing mania, lomba dan sebagainya gitu ya. Tapi alam kita enggak kita jaga. Betul. Mancing yang punya perangsang adrenalin. Ya, itu ada di Belitung. Adanya sekitar langsung dan sekitarnya. Karena target memancing itu kan salah satu target utama mereka jiki kalau orang itu bilang mau punya daya pancing luar biasa, itu nilai jualnya mahal. Tarikan. Karena apa? Bayangin aja untuk tarik jiki harus punya alat di atas harga 5 juta. Mulai dari reelnya segala macam persiapan mereka luar biasa. Siapa yang itu? Guru apa? Ya. Padahal yang dicari cuma jiki, padahal udah di pasar bisa. Tapi yang jual yang mahalnya apa? Narik ikannya tadi. Merintik. Itu ada di Ulim, dari Ulim, Dudat, termasuk Batu Mana, Pulau Lima sampai ke Seliu. Itu daerah itu udah suruh-suruhin habis kan. Karena kayak ini sekarang musim ini kan masuk musim timur. Ikan baronang itu di wilayah mereka luar biasa banyak. Ikan baronang tuh ada baronang angin. Di bas orang itu bilang baronang lingkis, baronang tompel itu di daerah Uli dan sekitarnya itu sedang ramai sekarang. Di sini tidak seberapa. Coba tanya Jakarta berapa 1 kilo ikan baronang. Nilai jualnya kan besar. Ya, kalau kata orang luar, ikan di Belitung saya mahal gitu kan. Ya memang mahal untuk kemudian dikirim keluar, Mika juga tidak dapat apa-apa gitu. Benar ya? Men kita makan ikan di sini sedikit. Ya kalau ikannya dijual Mika dapat ya alhamdulillah kan gitu tadi, termasuk yang kerapu-kerapu malah dipelihara. Jadi balik lagi ke Mika sebagai orang usaha gitu ya. Ini didukung enggak dari keluarga? Dimotivasi aja. Gitu maksudnya. Malam ini kami nak ngadu, bukan ngadu, cerita di kedai Pak Itam, ya, kuang lah ke Tanjung kami gitu kan, balik Bang gitu, sadar balik, gitu. Ya, ini kita mencoba memberi penguatan lah kan Mika semua ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bang Wewen, oleh Bang Budi tadi ini
Belitung itu bukan hanya dikuatkan oleh Belitung, tapi ini ulah dunia. Lah dunia tadi ya, kalau kata Bang Budi tadi global warming dan banyak sebetulnya hal-hal yang harusnya dilakukan untuk menjaga ini semua. Tapi jangan sampai pula kita apa tadi Bang kena karma makan yuk. Barang siapa nak ngulai anak cucu aku ke darat disantup tedong, ke gunung disambar peter, ke laut dimakan yuk. Kan lepas lagi. Iya. Hah? Nak lepas dengan balak. Nak lepas dengan balak. Sumpah tuh kundo. Ya. Ini, guys, karena kalau konteksnya ke sejarah nih tertarik ini kalau ya, konteks ke sejarah ya. Kenapa tadi daerah Lasar itu dari zaman dulu tidak pernah dijadikan penambangan timah sebetulnya ya, kayak gitu ya. Dia ke sini aja ya daerahnya. Nah mungkin Agi ada nak disampaikan abang-abang. Abang itu baju hijau tak ada. Nak lah kecewa ketam dapat lagi. Siapa bang? Katalah dapat mobil siko. Siapa bang? Bang kuang lah bercakap sikit. Ya nak ke? Ada, yalah. Ya, bang siapa tadi nama? Agi Bujang. Nama keluarga. Kan orang teh misalnya Agi Bujang, anak banyak, ketamu banyak kayak gitu ya. Bujang ya. Itulah. Mungkin itu aja ya, pemirsa. Kalau memang ada yang ingin disampaikan dan kami paling penting adalah memberikan penguatan dan memberikan supaya sabarlah kita ya. Karena tadi kalau lah teringatkan bahwa ini harus dibayar ya hutangnya ya, bayangkan dengan kerugian-kerugian yang lah kita alami ini sebenarnya ya. Dapat tidur dapat tidur juga. Yelah oh macam itu ya mikir modal. Kayak aku pemula gitu. Nah, itu tadi kan aku bertanya kami kalau bisa nyoba tergiur atau bisa nyoba total kejadian seperti ini kayak gitu ya. Ya, kami ini kan penguatan dan menyampaikan ke masyarakat, ya. Kalau bahasanya memberi pemahaman kan siapapun tadi, nak memberi kalau sebut menzolimi 80.000 kurang 12 lah berapa ikan mika no mati gitu ya istilahnya seperti itu. Mungkin dari Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik membuat agar kampung kita menjadi semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.